Teman pemilih kembali bersua di saluran YouTube KPU Kabupaten Magelang dalam posting podcast informasi penting, menyuarakan informasi, meningkatkan partisipasi. Dan untuk kali ini kita akan berbincang-bincang tentang invalid vote dan kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang. Teman pilih tentu saja telah hadir bersama kami di studio posting Ketua KPU Kabupaten Magelang, Bapak Ahmad Rofik SSM Kesos. Selamat datang di studio posting Pak Rofik. Selamat Gimana datang. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Semangat terus Oke, di akhir sip, tahun ya. sip, sip. Ya, akhir tahun. Ini apa Pak? Kesibukan penutup tahun Pak bagi KPU Pak. Apa aja yang sudah Iya, dilaksanakan di menjelang tutup tahun? di terutama di semester kedua ini ya, kita kemarin mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Magelang. Terima kasih jajaran pemerintah Kabupaten Magelang. Kita diberi dukungan untuk melakukan beberapa kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan juga diklik pendidikan pemilih dan Pilihan pemilih. sosialisasi berkelanjutan. Yes. Ada namanya KPU Sambang Deso, kemudian ada namanya sosialisasi dan pembentukan relawan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ada KPU Goes to School dan macam-macam lah gitu. Ternyata cukup sibuk juga ya Pak. Iya, alhamdulillah. Oke, pasca pemilu dan pilkada KPU tetap sibuk. Baik Pak, sesuai dengan tema kita hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu invalid Siap. vote. Ya, Nah, oke. kalau tidak salah invalid vote adalah suara tidak sah yang kemudian tidak bisa dikonversikan menjadi kursi sehingga tidak menjadi perolehan suara calon gitu. Nah, ini bisa dijelaskan Pak mungkin sedikit dulu. Ya, secara mudahnya invalid vote itu sebenarnya adalah suara tidak sah. Suara tidak sah kalau istilah desonya ya suara kobong gitu ya. Jadi dia suara dari pemilih, tapi karena beberapa hal kemudian suara itu tidak bisa dihitung sebagai suara sah dan tentu tidak bisa dikonversi menjadi bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu atau dikonversi menjadi kursi. Jadi itu jenisnya itu beberapa hal. Satu misalnya Ada berapa aja Pak? ada yang surat suaranya itu tidak menunjukkan coblosan, tidak ada, bersih. Nah itu masuk ke suara tidak sah ya. Kemudian ada lagi yang satu dicoblos di pas kotaknya. Kalau kita ngomong yang terdekat kemarin kan pilkada ya, Iya, atau pemilihan. Itu kan kemarin baik gubernur maupun bupati itu kan kalau di Magelang hanya ada 2 kotak ya, ada 2 kotak karena kandidatnya hanya 2 ya, dua. termasuk pemilihan gubernur. Nah itu satu dicoblos di kotanya, kemudian dicoblos lagi di luar kotak. Nah itu kan menjadi tidak sah. Itu kemudian ada lagi yang sobek ya, sobek dan sobek di dalam kotak ya. Nah kemungkinan kalau sobek ini entah karena apa terlalu Kesengajaan? keras ininya atau apa gitu, Terlalu bersemangat terlalu untuk bersemangat memberikan mau suara ya mencoblos Pak itu di ya. bilik suara. Kemudian yang lain lagi adalah ada penandaan khusus. Maksudnya dia bukan penyelenggara yang melakukan penandaan, tapi dia sendiri itu kan. Misalnya Misalnya penandaan seperti apa Pak? Misalnya ditulis sih Mbak, coret-coret ada kayak yang gitu. ditulis dicureti. Nah, saya melihat sendiri, setelah pemilu pilkadanya selesai, Pak Bupati sudah dilantik, Gubernur sudah dilantik, 1 bulan setelah itu kan surat suara itu bisa dimusnahkan. Nah, kemudian yang surat suara tidak sah ini, invalid vote ini kemudian kita kumpulkan sesuai dengan TPS-nya, kita hitung sesuai dengan jenis tadi. Yang dicoblos dua-duanya juga ada kayak gitu. Kemudian baru kita bisa temukan bahwa sesungguhnya jenis-jenis yang paling besar itu yang mana gitu. Nah, itu invalid vote Mbak atau suara tidak sah. Melihat ini Pak fenomena invalid vote dalam pesta demokrasi itu kan ada, kalau mungkin bisa dikatakan ada sebuah hal yang wajar-wajar saja Pak. Nah, Ya, ini sebenarnya urgensinya di mana Pak kita kemudian membahas ini untuk kaitannya dengan nanti kualitas demokrasi kita ke depan. ya kalau ngomong urgensi sebenarnya ada beberapa aspek ya Mbak. Yang pertama, kalau secara substansial ini kan invalid vote itu faktor bisa dua. Satu adalah disengaja atau tidak disengaja. Kalau disengaja berarti ada protes dari pemilih terhadap kandidat yang disodorkan oleh gabungan partai politik atau partai politik ya.
Jadi karena kemudian si pemilih ini tidak respect, tidak menginginkan, tidak setuju dengan kandidat yang disodorkan partai ini, kemudian dia memilih untuk tidak memberikan dukungan. Nah, caranya gimana? Ya, terjadilah apa yang disebut dengan invalid vote itu. Itu secara Semacam substansial, protes dari semacam pemilih protes ya. dari pemilih. Kemudian secara prosedural ini jatuhnya nanti ke penyelenggara. Kalau secara prosedural itu mestinya semua SOP ya, semua tahapan, semua langkah-langkah itu mestinya dilakukan. Jadi kalau kemudian terjadi invalid vote itu artinya ada prosedur yang tidak terlaksana. Walaupun yang tidak melaksanakan itu bisa jadi karena pemilih sendiri, tetapi bisa jadi juga karena si penyelenggara ini tidak mensosialisasikan bagaimana surat suara sah itu kepada pemilih. Sehingga kemudian dia bingung ketika masuk ke TPS. Ini yang harus saya coblos yang mana itu kan. Tetapi sebetulnya juga kalau kita membandingkan ya, surat suara ini kan kalau ngomong pilkada, pemilihan dan pemilihan presiden itu kan sebenarnya kan sama-sama sederhana, Mbak ya. Ukurannya kecil ya, Pak. Ukurannya kecil dan Pilihannya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita kemudian bandingkan, Mbak, antara pemilihan gubernur, pemilihan bupati dengan pemilihan presiden 2024 itu cukup menjeglek gitu ya. Di pemilihan presiden 2024 itu kan surat suara tidak sahnya atau invalid vote-nya adalah sekitar 3,5, 3,6 gitu ya. Tapi di pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati misalnya, itu hampir mencapai 7%. Bahkan yang pemilihan gubernur itu mencapai hampir 8 ya, 7,8 kayak gitu. Nah, ini kan terasa berbeda ya. Presiden yang surat suaranya hampir sama dengan pemilihan bupati ternyata hampir 2 kali lipat, bahkan lebih ya. Ini tentu bukan hal yang semata-mata disebabkan oleh desain surat suara atau ketidakpahaman dari pemilih, tapi tentu ada atmosfer yang berbeda ya Pak, antara kemudian pilpres dengan kepala daerah. Betul. Ada dinamika di masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap invalid vote, terhadap jumlah invalid vote di Kabupaten Magelang ini. Kalau bisa disebutkan Pak dinamikanya seperti apa, kok bisa kemudian atmosfer itu kayak pilpres ininya invalid vote-nya tidak terlalu tinggi, tapi pada saat pemilihan kepala daerah itu kemudian mengalami tren kenaikan. Nah, ini apa Pak yang mungkin bisa digambarkan sedikit Pak? Kalau kemudian kita mengaca bahwa ini adalah faktor yang disengaja oleh pemilih, maka tentu yang disebut dengan dinamika ini berkaitan dengan si pemilih itu setuju atau tidak terhadap pasangan yang sudah disodorkan itu. Kalau di pemilihan presiden kan kemudian kemarin ada 3 ya, ada 3 pasangan itu mungkin sudah bisa terwadahi suara-suara dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat itu. Tapi di pemilihan gubernur, pemilihan bupati mungkin kenapa muncul 6,7% kayak itu karena mungkin ada sekian persen dari pemilih itu yang tidak terwadahi dengan 2 calon itu gitu kan. Nah, nanti dinamika detailnya mungkin kita lanjutkan. Baik Pak, tahan dulu Pak informasi menarik lainnya. Baik teman pemilih, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mengikuti tayangan informasi berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, baru bisa dilayani di luar kota. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sana ya? Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin, apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Kemudian saya ini karena teman-teman bantu, ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID
siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih. Kurang itu tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor Di handphone sini, ya. sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flashdisk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik teman pemilih, kembali kita di lanjutan bincang-bincang kita tentang invalid vote dan kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang. Baik Pak, kembali kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang invalid vote yang tadi sempat terpotong. Saya kembali lanjutkan Pak. Saya masih penasaran Pak dengan tingkat invalid vote pada saat Pilpres itu tidak sedemikian tinggi dibandingkan dengan pada saat pilkada ya, pemilihan gubernur dan bupati gitu. Nah, apa sebenarnya yang kemudian bisa dibaca Pak dari tren yang kemudian dari sedikit kemudian naik, tren apa Pak yang bisa dibaca Pak? Jadi Padahal kan memilih gubernur dan bupati itu kan mungkin pemimpin yang lebih dekat dengan pemilihnya di daerah gitu dibanding dengan presiden gitu. Oke. Ya teman-teman, jadi kalau kita membandingkan angka invalid vote, pertama yang di Magelang ya, di pemilihan gubernur ya. Di pemilihan gubernur ini kan kalau di tahun 2018 terakhir sebelum kita di pilkada serentak 2024 itu invalid vote-nya ada 7,6 ya, 7,67% untuk pemilihan gubernur. Kemudian di pilkada 2024 itu ada 7,79%. Nah, ini Magelang ini posisinya di atas rata-rata Jawa Tengah, Mbak. Rata-rata Jawa Tengah untuk pemilihan gubernur itu adalah 7,35%. Kita capainya di 7,79%. Artinya memang kalau dari urgensi tadi ya, Kabupaten Magelang ya cukup harus berbenah diri karena tingkat surat suara tidak sahnya menjadi lebih tinggi dari rata-rata pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan sebetulnya ada apa dinamika di masyarakat sehingga ini kan pemilihan daerah yang lebih dekat. Iya. Tentu kita tidak bisa lepaskan dari seberapa besar effort masyarakat, effort tim sukses, effort media terhadap pemilihan presiden. Itu hampir di tiap detik, tiap sudut itu kan terpapar ya, sehingga tontonan pemilih yang itu menarik untuk disimak. Pemilih terpapar informasi berkaitan dengan pemilihan presiden. Nah, itu kalau dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati tentu lebih jarang gitu ya, jarang. Walaupun kita sendiri, penyelenggara sendiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada Ini kaitannya dengan sosialisasi cara memilih yang benar ya Pak? Cara memberikan suara yang benar. Calon. Ya, calon. Di kita itu kan ada kewajiban untuk mensosialisasikan calon. Dan yang kita sosialisasikan kan ini calonnya siapa, calon nomor 1 siapa, calon nomor 2 siapa, pasangannya, kemudian visi misinya gitu kan. Selebihnya ya sudah, kalau penyelenggara kan berhenti di situ. Yang kita tidak bisa lagi menyampaikan itu sedetail. Kalau di penyelenggaraan Pilpres itu kan cukup detail ya, cukup detail dan media cukup gencar melakukan itu kan. Nah, itu poin satu. Poin keduanya adalah akibat dari masyarakat itu aspirasinya tidak terwadahi. Itu kemudian muncul, misalnya saya sempat beberapa kali ke masyarakat Mbak, melihat bagaimana ada tokoh di situ dan tokoh ini ternyata tidak masuk ke salah satu kandidat. Tidak mendukung gitu sebenarnya. Dia tidak memberikan dukungan kepada
kepada salah satu kandidat. Dan itu kemudian menjadi role model bagi mereka atau seperti apa? Bukan role tapi fenomena ya, fenomena yang kemudian ketika dia tidak mendukung ini, kan tentu kalau tokoh itu dia punya punya Pengaruh teman-teman, punya pengaruh, pengaruh, punya semacam simpatisan ya. Ketika dia tidak mendeklar bahwa dukungan saya kepada siapa, artinya ya yang di belakangnya itu juga mengikut walaupun dia tidak mendakwahkan, tidak menyampaikan bahwa saya akan golput misalnya kayak gitu ya. Itu tetapi dampaknya terasa. Dan ketika ini tidak terjaring oleh tim sukses, maka tindakan seperti itu ya sebetulnya ya secara demokrasi boleh, tetapi kita kan penyelenggara ini berharap bahwa surat suara itu mohon digunakan sesuai dengan hati nurani dan ya sebaik mungkin ya jangan golput. Akhirnya itu jangan sampai kemudian dia datang ke TPS tapi suaranya dikobongkan gitu kan. Dikobongkan kayak gitu. Dan arti lain sebenarnya invalid vote itu adalah bentuk lain dari golput sebenarnya Pak ya, kalau boleh dibilang seperti itu. Ya bisa bentuk lain ya, dari mungkin ya. Karena mereka tidak mau memilih. Tetapi kalau golput itu kan sebetulnya dia tidak datang ke TPS. Dia memang sengaja tidak datang ke TPS sehingga kemudian mempengaruhi tingkat partisipasi. Kalau ini kan dia datang, Mbak. Dia datang ke TPS, kemudian dikasih surat suara, dia masuk ke bilik. Nah, dari bilik itu baru diketahui coblosannya ini sah atau tidak sah. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan antara invalid vote dengan tingkat partisipasi, misalnya di Kabupaten Magelang ini kan ya partisipasinya cukup bagus kan. 81% untuk pemilihan gubernur, kemudian 80,6% itu untuk pemilihan bupati ya. Dan kehadiran cukup bagus. Ini tentu kerja bareng dari semua pihak sehingga menjadikan tingkat partisipasinya tinggi. Tetapi sekali lagi bahwa tingkat partisipasi ini ketika kemudian kita dalami, kita masuk ke dalam jenis surat suara, ada yang sah, ada yang tidak sah. Tadi kemudian baru ketemu. Oh ternyata ada hampir 7% atau 8% untuk pemilihan gubernur itu yang tidak sah. Baru kemudian kita tahu bahwa kehadiran mereka ternyata bisa kita oncei lagi, bisa kita perdalam lagi. Bisa kita kupas lagi lebih dalam ya. Dan itu tentu menjadi refleksi bagi kita bersama. Kalau fenomenanya karena surat suaranya yang terlalu rumit, itu tentu menjadi PR penyelenggara. Bukan hanya di KPU Kabupaten, tapi yang namanya surat suara itu sudah desainnya ada dari KPU RI. Kalau 2 surat suara, 2 kandidat, maka surat suaranya seperti apa, kalau 3 seperti apa, kalau 4, kalau 5 kayak gitu ya. Itu berkaitan dengan surat suara. Kemudian berkaitan dengan cara mencoblos agar betul, agar menjadi sah. Nah ini kan juga sebenarnya sudah menjadi tugasnya penyelenggara ya Pak untuk mensosialisasikan bagaimana mencoblos suara yang benar, memberikan suara di bilik suara dengan cara yang benar. Ini sejauh ini KPU mengantisipasi seperti apa Pak? Setiap tahapan itu kita selalu ada sosialisasi. Jadi ketika kita menjelang tahapan pemungutan suara itu pasti kita sampaikan tentang bagaimana mencoblos yang betul agar menjadi surat suara sah. Tapi kan ada satu faktor lagi, di mana faktor bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia tahu, tetapi karena kehendak dirinya, kesengajaan untuk tidak menjadikan surat suara ini sah. Itu yang kemudian kita identikan dengan protes masyarakat itu. Protes masyarakat ya. Tapi kemudian potensi ini apakah menjadi sinyal yang cukup harus diwaspadai secara dini atau gimana Pak? Ya tentu ya Mbak. Kalau seperti ini kan berarti kan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemilih. Apakah karena sistem pemilunya dan pemilihannya yang harus direformasi, harus disempurnakan, atau karena kandidatnya. Kalau kandidat kan nanti jatuhnya kepada pengusung, atau karena tadi yang saya sampaikan bahwa tidak cukup masifnya sosialisasi maupun ajakan dari tim sukses sehingga ada tokoh yang mestinya itu dia dirangkul dan tidak terangkul sehingga kemudian menghasilkan suara ambigu tadi. Betul, karena sebetulnya
peserta pemilihan itu sebenarnya kan yang dia itu berada di pihak yang paling bisa berpengaruh untuk mengajak pemilih kan Pak, memberikan hak suara dengan benar sebenarnya seperti itu. Kemudian fenomena invalid vote itu akan muncul terus dalam setiap pesta demokrasi. Pak, kembali ke tadi yang kita bincang-bincang tentang invalid vote di Kabupaten Magelang, seberapa ini Pak kecenderungan tingkat fluktuasinya Pak? Ya, kalau kita cermati memang di pemilihan kemarin itu kita tadi ya saya ceritakan, jadi setelah Pak Bupati, Pak Gubernur dilantik, 1 bulan setelahnya surat suara bisa dimusnahkan dan kemudian kita cermati itu. Dan yang paling besar dari jenis invalid vote itu adalah dicoblos kedua-duanya. Di pemilihan gubernur misalnya itu mencapai 60%, 60,7%. Sementara yang dicoblos dua-duanya kalau pemilihan bupati itu 69,7%. Jadi itu fenomena yang muncul yang bisa kita tangkap. Betul. Nah, di bawah itu surat suara yang tadi dibiarkan kosongan. Tidak ada kecenderungan dia memilih siapa. Nah, itu kalau pemilihan gubernur 30,1%, kalau pemilihan bupati 19,6%. Nah, di bawah itu ada jenis lainnya. Jenis lainnya itu misalnya coblosannya itu sangat besar sekali. Dibuat lope itu Mbak. Di Lope waru gambar-gambar itu yang sangat gitu besar. ya. Ada yang ditulisi pakai spidol, ada yang disobek pada bagian matanya kayak gitu, dan itu sisanya 10%. Pak, ini menarik Pak, ketika tadi ada setelah dikupas tentang invalid vote, ternyata ada beberapa kategori ya, yang paling banyak itu terdapat lebih dari 1 coblosan di satu calon apa gimana ya Pak? Di satu surat suara itu. Satu surat suara. Kan ada 2 kotak dua-duanya ya. dicoblos gitu Ada seperti itu 2 Pak. kotak kalau kayak gubernur kemarin kan. Dua-duanya dicoblos. Salon 1 dicoblos, salon 2 dicoblos. Jadi itu menjadi tidak sah. Baik teman pemilih, bincang-bincang kita makin menarik, namun mohon maaf untuk sejenak kita akan ikuti informasi lainnya terlebih dahulu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Baik teman pemilih, kembali kita di posting podcast informasi penting, menyuarakan informasi, meningkatkan partisipasi, dan kita masih akan lanjutkan bincang-bincang kita tentang invalid vote dan kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang bersama Ketua KPU Kabupaten Magelang. Pak Raufik, kita lanjutkan kembali Pak bincang-bincang kita yang sempat terputus. Kita akan lanjutkan ini soal invalid vote dan faktor-faktor pemicunya Pak. Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan, Pak. Ya kalau faktor pemicunya itu tadi secara teknis karena pemilih tidak paham ya, tidak memahami secara teknis bagaimana coblosan yang betul, yang menjadi suara sah. Kemudian itu secara teknis, walaupun itu sebenarnya kalau saya tanya ke teman-teman penyelenggara di level paling bawah di KPPS itu mereka sudah menyampaikan itu di setiap kesempatan itu, dan buktinya ketika kita komparasi dengan pemilihan presiden 2024 kemarin ya, yang hanya 3 koma itu terjawab sudah itu kan, bahwa sebenarnya soal secara teknis ini tidak begitu cukup berpengaruh itu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya pengaruh dari tokoh yang melakukan provokasi, dan rata-rata emang kalau penyelenggaraan pilkada 2024 kemarin itu provokasi golput di bilik suara Lebih ini kayak kencang ya Pak ya? enggak juga, enggak ada juga ya. Kemudian Tapi kenapa kemudian ininya muncul tinggi Pak? ya itu Kalau tadi ada kemudian faktor itu lain berarti kan, faktor ada lain ya. faktor lain. Misalnya adalah fanatisme terhadap kandidat yang awalnya sudah muncul gitu. Awalnya sudah muncul, tapi karena pencalonan itu kan bukan karena masing-masing akan mencalonkan diri, dan kalaupun melalui jalur Partai? non partai, jalur Non-partai? pribadi, Perseorangan ya Pak ya? perseorangan itu syaratnya kan cukup banyak Cukup ya, rumit banyak. juga, cukup sulit ya. Mungkin juga ada faktor itu, tapi itu juga nggak mengemuka ya di Magelang ini ya. Kemudian ketidakpuasan terhadap kandidat calon, nah itu juga mungkin berpengaruh juga terhadap ini. Tapi kalau kemarin itu kan calonnya calon baru semua. Bicara ketidakpuasan terhadap calon yang ada ini sebenarnya kita penting juga ya Pak ngajak parpol gitu bicara soal bagaimana sih mereka itu memilih calon gitu seperti itu ya Pak ya. Ya. Sebenarnya penting ya Pak ya. Ya penting, tapi kan semuanya kan menjadi kebijakan partai, dan ya tentu ada ranah-ranah mereka yang kenapa tidak mencalonkan ini, tidak mencalonkan Oke, itu. artinya ketika parpol itu memunculkan satu pasang kandidat itu mestinya kan harusnya mereka melalui mereka membaca keinginan masyarakat seperti itu, apa kemungkinan seperti itu tidak dilalui ya Ya Pak ya? biasanya sih mereka sudah melakukan survei ya. Sebelum mencalonkan seseorang itu dia akan melakukan survei, ini kira-kira dari kader partai yang bisa diangkat siapa itu. Mereka survei dulu, kemudian dimatangkan, kemudian dikomunikasikan dengan koalisinya, oke semua, baru kemudian masuk ke pencalonan, didaftarkan ke KPU gitu kan. Tapi ternyata pada prakteknya itu belum bisa memenuhi keinginan seluruh ini segmen ya Pak ya. Tentu kan pemilih kan banyak ini ya. Iya. Banyak ekspektasinya, banyak jenisnya gitu, dan ya begitulah Mbak. Dan yang faktor yang lain adalah kurang sosialisasi yang merata dari penyelenggara tadi ya. Atau ada juga karena money politik Mbak. Jadi money politik itu, ini kemungkinannya ya, money politik itu bukan hanya mengajak untuk memilih dirinya, untuk memilih kelompoknya atau timnya, tetapi bisa jadi kamu nggak apa-apa, kamu milih calonmu nggak apa-apa, tapi nanti dikobongkan ya itu kan. Nah kayak Berarti gitu. ini Jadi kayak semacam fenomena baru ya Pak ya untuk ya ini bisa jadi money bisa politik jadi. dalam fenomena baru Ya, gitu kan. ya. Jadi kalau dia kemudian dia memang kan ada sebagian masyarakat yang bilang pokoknya pilihanku itu, ya sudah kamu milih itu nggak apa-apa, tapi tetap nanti dikobongkan gitu kan. Caranya gimana? Coblos jempolnya lagi gitu kan, atau coblos dua-duanya gitu kan. Itu salah satu fenomena money politik yang ya kita nggak ngerti ini terjadi di mana, tapi beberapa wacana yang mengemuka di fenomena itu ada tapi sulit untuk dibuktikan Pak. kira-kira Seperti begitu. itu. Ya. Itu Mbak faktor-faktor yang kira-kira bisa berpengaruh terhadap Iya, mempengaruhi invalid pemilih ya. vote ini ya. Kemudian kembali ke invalid vote lagi Pak. Kemudian untuk kedepannya nih KPU seperti apa Pak akan menyikapi fenomena keberadaan invalid vote yang
kalau boleh dibilang lah cukup memprihatinkan kalau itu Ya. kemudian dibiarkan seperti itu gitu. Tentu kita akan melakukan sosialisasi lebih masif lagi ya Mbak ya, terkait dengan ini ya. Jadi yang pertama kita berharap invalid vote ini menjadi catatan serius dari pimpinan kita, sehingga ada semacam kebijakan ya. Misalnya ada pembatasan, diusahakan invalid vote ini jangan lebih dari 7% atau 8%. Tentu itu akan menjadi mention tersendiri bagi penyelenggara untuk kemudian item-item yang disosialisasikan, item-item yang ditekankan itu akan lebih tajam lagi gitu kan. Nah, kalau sampai sekarang ini kan KPU RI belum menetapkan norma berkaitan dengan invalid vote ini. Penanganan invalid vote ya. Sebetulnya sampai ditolerir sampai berapa gitu kan. Nah, walaupun demikian sebenarnya di Magelang ini kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional juga masih wajar ya. Cuma kalau tadi kita bandingkan dengan rata-rata provinsi, Ternyata masih lebih tinggi daripada cukup rata-rata meresahkan. provinsi ya. Kemudian tentu penyediaan surat suara ya. Surat suara terutama nanti kalau kita melihat surat suara di pemilihan legislatif. Kemudian karena tadi sudah kita lihat bahwa invalid vote ini bisa disebabkan karena protes masyarakat. Maka kemudian ya sesuatu seperti itu ya harus kita tolerir, tapi harus direspon dengan penyempurnaan sistem atau sosialisasi yang lebih masif ya. Tentu kalau ngomong sosialisasi ini dan ini kan harapannya sosialisasi yang ditimbulkan oleh penyelenggara atau oleh siapapun itu sampai mempengaruhi pemilih itu untuk memilih salah satu kandidat sehingga menjadi suara sah gitu kan. Nah, ini yang KPU tidak bisa gerak sendiri. Dan batas-batas sosialisasi dilakukan oleh KPU tentu tidak sampai pada pemilih untuk menjatuhkan pilihannya pada salah satu kandidat. Kalau itu nanti sudah masuk ke ranahnya sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Pak, bincang-bincang kita tentang invalid vote sangat menarik Pak, tapi sayangnya waktu kita terbatas di siaran posting kita kali ini. Mungkin untuk penutup Pak mungkin bisa berikan konklusinya Pak tentang invalid vote dan kualitas demokrasi di daerah kita. Baik, teman-teman pemilih, jadi invalid vote itu kalau tadi sudah kita lihat ada yang karena ketidaksengajaan, ada karena kesengajaan ya. Karena kalau ketidaksengajaan itu tentu penyelenggara harus lebih koreksi lagi dan kita akan terus memastikan bahwa invalid vote yang disebabkan oleh ketidaksengajaan ini karena ketidaktahuan ini terus kita tekan terus dengan cara sosialisasi yang lebih masif kepada pemilih. Tetapi kalau yang karena kesengajaan tadi tentu upayanya tidak hanya berhenti di KPU, tapi kita harus bergandengan tangan dengan partai, dengan Stakeholder kandidat, lainnya ya. dengan stakeholder lainnya, bagaimana agar semua masyarakat, semua pemilih itu kemudian menggunakan hak pilihnya secara baik, benar, sesuai dengan hati nurani. Dan upayakan ya, ini calon yang disodorkan oleh para partai atau gabungan partai ini sudah dipikirkan masa-masa oleh mereka dan ya kita tinggal menerimanya dan tentu apa yang ada di Indonesia ini tentu ketika membuat kebijakan ujung-ujungnya juga pada politik ya, kepada partai politik. Dan teman pemilih, angka invalid vote yang tadi kalau gubernur tadi mencapai 7,79 itu jumlahnya cukup besar Mbak, 64.000 sekian gitu ya. Kalau pemilihan bupati 6,7 itu ya 55.000. Jadi karena besarnya angka invalid vote ini tentu ke depan kita harus bekerja sama dengan semua kalangan dan tentu penyelenggara akan lebih masif lagi membuat strategi bagaimana tokoh-tokoh yang memiliki potensi membuat surat suara tidak sah itu juga kita rangkul agar menjadi lebih baik lagi. Untuk penutup Pak, terakhir Pak, mungkin Pak Rafiq bisa berikan pesan kepada teman pemilih ataupun semuanya yang menyimak posting tentang gimana tuh kita untuk menekan invalid vote, gitu pesannya Pak, biar tidak melakukan hal yang sama untuk pemilihan di masa mendatang. Baik, Bapak Ibu, jadi teman-teman pemilih semuanya, jadi penyelenggaraan pilkada, penyelenggaraan pemilu itu semua adalah
puncak-puncak dari kegiatan kita dalam pembangunan politik. Dan karenanya kemudian mari kita bergandengan tangan untuk terus memperbaiki pembangunan politik kita, yang salah satunya adalah diindikasikan dengan invalid vote. Semakin rendah tingkat invalid vote tentu akan semakin baik. Sebaliknya semakin tinggi partisipasinya ke TPS, dan tentu kita tidak berhenti di situ, tapi nanti ke depannya kita berharap pilihan kita yang sudah kita titipkan kepada kandidat itu akan berdampak pada penyelenggaraan negara ini yang lebih mensejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Raufik untuk penjelasan yang sangat menarik dan juga pesan-pesannya kepada kita semua tentang sikap kita tentang invalid vote. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita di posting membahas tentang invalid vote dan kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang. Posting senantiasa menunggu respon dari teman pemilih semua untuk memberikan subscribe dan juga saran masukan yang membangun untuk kebaikan posting ke depan. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk atensi teman pemilih semua, dan terakhir terima kasih.